Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Yang terhormat Bu Luis serta teman-teman sekalian yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara debat kali ini. Debat mosi yang kita bicarakan mengenai pengaruh medsos bagi bangsa. Saya Haikal Faris selaku moderator akan mengatur jalannya debat hari ini. Peserta debat pada hari ini dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu afirmasi, oposisi, pihak netral, dan notulen. Semua peserta debat harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan disampaikan sebelumnya. Ibu guru, teman-teman serta peserta debat yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka acara debat hari ini saya nyatakan dibuka. Selanjutnya, saya silakan masing-masing tim untuk memperkenalkan diri, dimulai dari tim afirmasi. Perkenalkan, saya Nabila Putri Antanegara selaku pembicara 1 dari tim afirmasi. Perkenalkan, saya Fadla Karna sebagai pembicara 2 tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Hibisa Preti Putrianda sebagai pembicara 3 dari tim afirmasi. Selanjutnya, tim oposisi. Perkenalkan, saya Muhammad Andre Abdillah dari tim oposisi. Pembicara 1. Perkenalkan, saya Muhammad Ahmad Wilayo dari tim oposisi pembicara 2. Perkenalkan, nama saya Fadla Putri sebagai pembicara 3 dari tim afirmasi. Selanjutnya, pihak netral dan notulen. Perkenalkan, nama saya Bibi Lihan sebagai netral. Perkenalkan, nama saya Glenn Apriati sebagai netral. Jadi pertama menyampaikan argumen. Selanjutnya pembicara ke-1 tim afirmasi menyampaikan argumen dalam waktu 5 menit. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator dan juga yang juri selaku juri. Sini saya sebagai tim Prof menyatakan bahwa saya sangat setuju dengan mosi kali ini. Di mana survei yang dilakukan berbagai lembaga riset internasional menunjukkan penggunaan internet yang sangat tinggi di Indonesia. Penggunaan internet di Indonesia adalah yang paling sering menggunakan media sosial, dan Jakarta merupakan kota dengan pengguna Twitter paling aktif di dunia. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan, apakah kegemaran generasi muda terhadap media sosial mampu memberikan pengaruh terhadap hubungan sosial mereka di dunia nyata? Dalam hal ini, apakah penggunaan media sosial mampu mendorong generasi muda menjadi prososial atau antisosial? Perilaku prososial mencakup pinjaman yang luas berdasarkan keinginan untuk membantu orang lain melalui berbagai cara dalam berbagai bidang kehidupan manusia, baik politik maupun sosial. Indikator yang digunakan adalah sikap membantu orang lain dan sikap untuk bekerja sama dengan orang lain. Penelitian ini menggunakan metode survei dan kuesioner dibagikan kepada generasi muda pengguna sosial berusia 15-30 tahun yang berada di wilayah Jabodetabek. Hasil penelitian menunjukkan Saya kurang setuju terhadap hal tersebut karena media sosial itu kebanyakan dari kalangan remaja yang masih labil secara emosi, penerimaan informasi yang tidak tepat akan membuat mereka terpancing melakukan hal-hal yang di luar batas mereka yang tidak bisa mereka kontrol. Lalu dengan banyaknya orang yang memainkan media sosial itu dapat meningkatkan resiko cyberbullying, lalu penyebaran berita hoax dan ujaran kebencian yang lumayan tinggi. apakah hal tersebut merupakan kesadaran diri sendiri. Media sosial juga membantu Abis, kita ayo. membantu orang lain dan sikap untuk bekerja sama dengan orang lain. Di sini disebutkan juga bahwa generasi muda pengguna media sosial rata-rata berusia 15-30 tahun yang berada di wilayah Jabodetabek. Hasil penelitian menunjukkan terdapat korelasi antara Nggak bisa. penggunaan media sosial dengan sikap membantu orang lain dan koefisien korelasi 0,8. Hal ini berarti terdapat hubungan yang kuat dan terdapat ketergantungan. Begitu pula terdapat korelasi antara jumlah jam yang digunakan generasi muda dalam menggunakan media sosial dengan sikap mereka untuk bekerja sama dengan orang lain dengan tingkat koefisien korelasi 0,8. Survei yang dilakukan berbagai lembaga riset media internasional menunjukkan penggunaan internet yang sangat tinggi di Indonesia. Misalnya lembaga Global Web Index 2010 menunjukkan bahwa Indonesia di antara negara
Asia lainnya, memiliki pengguna internet paling banyak menggunakan media sosial, yaitu 79,72%. Dibandingkan dengan Jepang hanya 30,1%, Australia 48,8%, dan Singapura 63%. Sementara itu, majalah The Economist mengutip sejumlah perusahaan riset internet melaporkan bahwa jumlah pengguna Facebook di Indonesia adalah yang terbesar kedua di dunia dan Twitter pada posisi ketiga terbesar di dunia, The Economist 2011. Sedangkan penelitian yang dilakukan Comscore 2011 menyebutkan Indonesia sebagai the planet most Twitter addicted nation atau negara dengan penduduk yang paling ketagihan di dunia dalam penggunaan Twitter. Penelitian yang lebih baru yang dilakukan Semiokes 2012, konsultan media yang bermarkas di Paris, melaporkan bahwa Jakarta merupakan kota dengan pengguna Twitter paling aktif di dunia. Laporan tersebut menyebutkan warga Jakarta adalah yang paling rajin nge-tweet dalam satu hari, mengalahkan warga kota besar dunia lainnya. Karena media sosial yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan penurunan interaksi tatap muka. Lalu itu juga dapat menyebabkan orang-orang yang sudah dekat dengan kita itu bisa menjauh. Lalu itu bisa menimbulkan konflik, masalah privasi tentang yang terpengaruh terhadap orang lain. Pengguna smartphone yang sangat pesat belakangan ini, maka kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengakses internet juga akan meningkat. Terlebih lagi teknologi ponsel yang terus berkembang pesat dengan harga yang semakin terjangkau dan tarif operator yang semakin murah akan meningkatkan jumlah pengguna ponsel secara cepat. Data ini berdasarkan data Bank Dunia 2012, jumlah penduduk pengguna ponsel aktif di Indonesia mencapai 115 untuk setiap 100 penduduk. Hal ini berarti setiap satu individu memiliki satu ponsel atau lebih. Indonesia masuk ke urutan keempat pengguna ponsel terbanyak di dunia dengan jumlah ponsel aktif mencapai 285 juta unit atau lebih banyak dari jumlah penduduk. Lambert 2013. Perkembangan teknologi komunikasi dan internet yang sangat menjanjikan di satu pihak dan jumlah pengguna media sosial khususnya dari kalangan generasi Waktu telah habis. Selanjutnya pembicara ke-1 tim oposisi untuk menyampaikan argumen dalam waktu 5 menit. Betul. Terima kasih. Kita ada pengaruh media sosial terhadap integrasi bangsa, yaitu kurangnya rasa toleransi dan timbulnya kejadian rasisme yang gampang terjadi dalam media sosial. Lalu pengaruhnya bagi bangsa yaitu terbentuk dari kalangan remaja yang masih labil secara emosi. Penerimaan informasi yang tidak tepat akan membuat mereka mudah terpancing melakukan hal-hal yang di luar kontrol mereka. Karena adanya media sosial, orang-orang yang sudah dekat itu bisa menjauh karena kurangnya interaksi secara tatap muka. Lalu juga dapat menyebabkan konflik dan lain-lain. Dampak negatifnya itu menimbulkan ketidakpuasan diri, meningkatkan kecemburuan sosial, mengganggu waktu tidur, meningkatkan resiko cyberbullying, menimbulkan fobia. Lalu dari media sosial juga dapat menyebabkan banyaknya berita hoax dan ujaran kebencian. Ternyata tidak sesuai pencitraan sebagai filter aplikasi yang mempercantik penampilan, kemudian pencitraan yang dilakukan di medsos hanya sekedar dari menuai like dan pujian lewat komen tak tentu 100% sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, karena beban tekanan orang pun semakin besar karena tak sesuai pencitraan dengan realitas. Lalu kurang produktif, terlalu banyak menghabiskan waktu berselancar di medsos akan membuat perhatian dan fokus di pekerjaan dan studi menurun. Ditambah buruknya kualitas tidur, efek negatif kecanduan medsos tidak membuat karir
dan studi terhambat. Halusinasi berlebihan terkadang saking terlalu banyaknya pencitraan yang dilakukan di medsos, orang bisa terlalu tenggelam di dalam pencitraannya dan terhalusinasi di kehidupan nyata yang tak sesuai realistis. Ini bisa berbahaya karena sudah tidak dikategorikan sebagai gangguan kesehatan mental. Merasa rendah diri, medsos adalah ajang pamer dan persaingan kemauan hidup, sehingga terlalu sering melihat kehidupan orang lain yang terkesan glamor di medsos membandingkan dengan kehidupan sendiri bisa menyebabkan kepercayaan diri menurun. Media massa seperti televisi dan internet dapat menjadi sumber bagi perilaku antisosial dan perilaku negatif lainnya. Maka logikanya, media massa pun seharusnya dapat pula menjadi sumber perilaku prososial dan perilaku positif lainnya. Maka dari itu artinya, media massa tidak hanya memberikan negatif, namun kesadaran diri kita yang seharusnya mengandung nilai positif dari media sosial tersebut. Terima kasih. Bisa menyebabkan kepercayaan diri menurun. Lalu remaja zaman sekarang lebih banyak merasa stres dan depresi. Waktu dan selanjutnya pembicara kedua tim afirmasi untuk menyampaikan argumen dalam waktu 3 menit. Terima kasih. Media massa seringkali dicurigai sebagai penyebab dari berbagai persoalan sosial. Publik memberikan perhatian kepada media karena potensi yang dimilikinya untuk memberikan informasi negatif kepada generasi muda, khususnya anak-anak. Para orang tua dan juga para peneliti memandang media lebih banyak pada aspek negatif yang dimilikinya, jarang sekali yang melihat media dan jika media massa seperti televisi dan internet dapat menjadi sumber bagi perilaku antisosial dan perilaku negatif lainnya, maka logikanya media massa pun seharusnya dapat pula menjadi sumber perilaku prososial dan perilaku positif lainnya. Tantangannya adalah bagaimana membedakan antara isi media massa, konten yang mendorong munculnya perilaku prososial dan apakah perilaku prososial itu? Menurut Cherry, perilaku sosial adalah definisi oleh Cherry tersebut tampaknya lebih menekankan pada perasaan atau motivasi yang ada dalam diri orang. Definisi lain misalnya definisi dari Cherry mengacu pada tindakan prososial individu daripada motivasi yang ada di belakang tindakan tersebut. Menurut Eisenberg dan Musen, 1989, perilaku prososial mencakup aktivitas yang luas antara lain berbagi dengan orang lain, sharing, menekankan atau menghibur orang lain. Dia cocok pakai jam gitu tahu, lihat lucu banget. Dari media sosial juga kita dapat mendapatkan lowongan kerja contohnya di LinkedIn. Berdasarkan uraian di atas, maka perilaku prososial mencakup tindakan yang luas berdasarkan keinginan untuk membantu orang lain melalui berbagai cara dan berbagai bidang kehidupan manusia, baik politik maupun sosial. Dengan demikian, perilaku prososial mencakup tindakan membantu orang lain di bidang politik dan sosial, sehingga mereka yang menunjukkan perilaku prososial akan cenderung berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Karena luasnya media sosial dapat menyebabkan penipuan yang terjadi, seperti contohnya di aplikasi Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain.
menemukan bahwa kelompok muda di negara itu cenderung memandang partisipasi elektoral sebagai sesuatu yang tidak penting. Hal ini menjadi dasar mengapa kelompok muda di negara itu dan juga di banyak negara lainnya cenderung enggan untuk memilih. Selanjutnya, pembicara ketiga, tim afirmasi untuk menyampaikan argumen dalam waktu 2 menit. Selanjutnya, tim oposisi, pembicara kedua, tim oposisi untuk menyampaikan argumen dalam waktu 5 menit. 3 menit. Saya sangat tidak setuju dengan mosi, dikarenakan pengaruh media sosial bagi bangsa bisa membuat seseorang kecanduan. Statistik menginformasikan bahwa rata-rata orang menghabiskan 144 menit per hari untuk berselancar di media sosial. Kecanduan internet terjadi pada kurang lebih 210 juta orang. 90% remaja usia 12-18 tahun mempunyai ponsel pintar dan 45% menyatakan bahwa mereka terus-terusan online sepanjang hari. Dengan tak kurang dari 120 juta pengguna untuk Facebook dan 50 juta untuk Instagram. Ini adalah data dari 2019 dan di tahun 2024 jumlah fantastis pengguna media sosial ini akan terus bertambah besar. Beberapa tanda-tanda kecanduan media sosial yang mudah dikenali yaitu yang pertama, merasa cemas saat tidak bisa mengakses media sosial dalam beberapa waktu. Yang kedua, selalu tidur dengan HP. Dan hal pertama yang dilakukan saat bangun tidur adalah meraih HP untuk mengeceknya. Yang ketiga, selalu mengecek medsos setiap hari, bahkan saat bekerja atau belajar, saat sedang makan, dan saat bepergian. Yang keempat, kelewatan mementingkan jumlah like dan komentar di setiap postingan yang diunggah. Yang kelima, sulit berkomunikasi secara langsung dengan orang-orang terdekat, baik itu keluarga, pasangan, teman, maupun keluarga di kehidupan nyata, dan lebih menyukai interaksi lewat jalur digital. Remaja zaman sekarang lebih banyak merasa stres dan depresi. Riset membuktikan bahwa para generasi muda yang menghabiskan waktu lebih dari 3 jam setiap harinya di media sosial punya kecenderungan depresi dan stres yang berakibat buruknya kualitas tidur. Merasa rendah diri, media sosial adalah ajang Interupsi. Hal ini terjadi ketika motivasi menentukan. Ketika orang membutuhkan hiburan dari televisi, maka mencari program. Hal itu membuktikan bahwa media sosial juga dapat menghibur orang dan mengurangi dari depresi. Ketika membutuhkan informasi mengenai situasi politik terbaru, mereka akan mencari program berita. Jadi dari media sosial ini kita bisa dapati informasi terbaru dengan jangka waktu yang tetap. Terima kasih. Sehingga terlalu sering melihat kehidupan orang lain yang terkesan glamor di media sosial dan membandingkannya dengan kehidupan sendiri. Bisa sebabnya kepercayaan diri menurun. Lalu selanjutnya, memburuknya kualitas hubungan di kehidupan nyata. Kecanduan main HP mengurangi waktu yang dihabiskan bersama keluarga dan sahabat terdekat di kehidupan nyata, yang membuat kualitas hubungannya lantas menurun. Selanjutnya, kurangnya produktif. Terlalu banyak habiskan waktu berselancar di media sosial akan membuat perhatian dan fokus di pekerjaan dan dihentikan. Selanjutnya, pembicara ketiga, tim afirmasi untuk menyampaikan argumen dalam waktu 2 menit. Pembahasan tentang media seringkali dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu media lama dan media baru. Pada media lama seperti radio, televisi, surat kabar, dan film disebut juga media komunikasi massa. Emang ya? Merupakan proses pertukaran informasi Iya. yang terjadi melalui saluran komunikasi antara sumber pesan dengan penerima pesan yang disertai dengan umpan balik yang terbatas. Proses ini disebut juga dengan model source message, dikembangkan oleh Wilbur Wright. Dalam model SMCR ini, pesan berasal dari satu sumber yang dikirimkan kepada banyak penerima. Secara bersamaan, audien memiliki keterbatasan untuk memberikan umpan balik. Pesan yang akan diterima profesional media yang berfungsi sebagai detektor. Pesan media massa ditujukan kepada seluas dan sebanyak mungkin audien dengan maksud untuk menyeragamkan industri dapat dipasarkan secara massal. Audiens cenderung dipandang homogen, tidak mengenal sumber
berorientasi pada tujuan ketika mereka memilih media dan menikmati apa saja yang disajikan di media massa. Pilihan mereka terhadap media juga sangat ditentukan oleh informasi dan kepuasan yang telah mereka antisipasi sebelumnya. Dalam teori penggunaan dan kepuasan atau use and gratification teori disebut-sebut sebagai salah satu teori paling populer dalam studi komunikasi massa. Teori ini mengajukan gagasan bahwa perbedaan individu menyebabkan audien mencari, menggunakan dan memberikan tanggapan terhadap isi media secara berbeda-beda yang disebabkan berbagai faktor sosial dan fisiologis yang berbeda di antara individu audien. Dalam perspektif teori penggunaan dan kepuasan audien, Selanjutnya pembicaraan ketiga dari tim oposisi untuk menyampaikan argumen dalam waktu 2 menit. media sosial yaitu sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan blog, jejaring sosial, forum, dan media vertikal. Namun di sisi lain, media sosial juga rentan akan disalahgunakan terhadap hal-hal yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan sosial. Seperti contohnya cyberbullying, lalu body image dan kepuasan dan tidak rendah, mencantumkan medsos, gangguan terhadap fisik, menimbulkan gangguan mental, terdapat konten negatif, terkadang menggunakan mengganggu relasi. Seperti yang kita lihat sekarang, juga dijadikan sebagai media untuk melakukan kebencian pada orang lain dengan mengirim kata-kata kasar. Lalu pernyataan tidak sesuai perbedaan sebagai aplikasi yang mempercantik penampilan, kemudian sebagai pernyataan yang dilakukan di medsos hanya sekedar dari memberi like dan kemudian lewat komen sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Karena itu beban tekanan orang pun semakin besar karena sesuainya dengan kebenaran dengan realitas. Lalu halusinasi yang berlebihan, kadang sering terlalu tayangnya pencitraan yang dilakukan di medsos. Orang lain juga jika terlalu tenggelam di dalam pencitraannya dan terhalusinasi di kehidupan nyata yang tak sesuai realitas. Ini bisa berbahaya karena sudah dapat dikategorikan sebagai gangguan kesehatan mental. Waktu dan sesi kedua menyampaikan pendapat rebutan. Selanjutnya menyampaikan pendapat rebutan saya berikan kesempatan kepada masing-masing tim dengan cara mengangkat tangan dalam hitungan 1, 2, 3. Kesimpulannya, media sosial mempunyai banyak manfaat, mulai dari penggunaan, seleksi, dan tidak terlalu penggunaan. Media memiliki kegunaan dan orang dapat memanfaatkan kegunaan media. Misal, orang mendengarkan radio di mobilnya untuk mendapatkan informasi lalu lintas, melihat internet untuk mendapatkan informasi terbaru. Hal ini terjadi ketika motivasi menentukan konsumsi media. Ketika orang membutuhkan hiburan dari televisi, maka mencari program komedi. Ketika membutuhkan informasi mengenai situasi politik baru, mereka akan mencari program berita. Penggunaan media oleh audiens mencerminkan ketertarikan atau tidak terpengaruh. Audiens menciptakan makna terhadap isi media yang akan mempengaruhi apa yang mereka pikirkan dan kerjakan. Namun mereka juga secara aktif sering menghindar terhadap pengaruh. Dunia di mana audiens berada ikut serta menentukan kebutuhan dan kepuasan audiens terhadap media. Dengan kata lain, kebutuhan dan kepuasan audiens terhadap media tidak bersifat otonom, yang tidak ditentukan semata-mata hanya pada diri individu. Hasil menyatakan bahwa situasi sosial di mana audiens berada serta terlibat dalam mendorong atau meningkatkan kebutuhan audiens. Selanjutnya kesempatan kedua dengan hitungan 1, 2, 3.
Selanjutnya kesempatan ketiga. 1, 2, 3. Ulang. Ya nggak apa-apa dibaca aja lagi. Sampai Hah? Jangan dulu, terserah. Mau Reva, mau Raffi. Nggak ada yang mau. Ya tapi nggak baca lagi. 3, 4. Selanjutnya kesempatan ketiga dan tulis 1, 2, 3. Ada pula hasil penelitian. Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa sebanyak 303 responden telah berhasil dikumpulkan pendapat mereka terkait dengan perilaku mereka terhadap media sosial sebagai ditampilkan pada beberapa tabel di atas. Data yang berhasil dikumpulkan menunjukkan bahwa sebagian generasi muda menghabiskan waktu kurang dari 4 jam dalam satu hari dalam menggunakan media sosial, namun sebagian lainnya menghabiskan waktu 5 hingga 9 jam. Selain waktu yang dihabiskan generasi muda untuk bermain media sosial yang terhadap tinggi, mereka juga menggunakan lebih dari satu media sosial. Sebagian besar generasi muda menggunakan 4 sampai 7 media sosial secara bergantian. Terkait dengan pernyataan penelitian, apakah generasi muda menggunakan media sosial memiliki kecenderungan perilaku prososial? Maka sebagian besar menyatakan bahwa mereka setuju bekerjasama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Selain itu, untuk mengetahui apakah generasi muda menggunakan media sosial memiliki kecenderungan perilaku prososial, maka hanya 70% responden menyatakan bahwa mereka memiliki kebiasaan membantu orang lain. Sebagai tambahan, generasi muda pengguna media sosial juga memiliki kecenderungan perilaku prososial terkait dengan kebiasaan memberikan sumbangan kepada orang lain yang membutuhkan. Lebih dari 77% responden menyatakan setuju atau sangat setuju dengan kebiasaan menyumbang orang lain, dan mereka terbiasa menyumbang orang lain. Selanjutnya kesempatan keempat dengan 1, 2, 3. Nanti. Tanpa disadari bahwa konten negatif dijaga internet, ada jutaan informasi dengan berbagai bentuk konten yang dapat diakses dengan mudahnya. Media sosial yang menjadi platform berbagi konten dari para pengguna sangat berpotensi memunculkan konten negatif dengan unsur sara yang merupakan konten hoax. Karena banyaknya informasi yang tersebar di sosial media terkadang membuat masyarakat sulit membedakan antaranya informasi yang valid atau sekedar berita bohong atau hoax. Karena itu wajib mengecek validasi sebuah informasi terlebih dahulu dari sumber terpercaya dan Dia tuh, tidak langsung Ci, percaya pada dia tuh mirip informasi Tegem. sepintas yang tidak jelas di media sosial. Selanjutnya kesempatan kelima dengan 1, 2, 3. Terlalu banyak bermain media sosial itu dapat menjadikan kita menjadi antisosial. Terlalu banyak interaksi virtual menjadi lupa caranya berinteraksi berinteraksi sosial dalam dunia nyata. Dan jika pergaulan kita di dunia virtual itu tidak hati-hati, dapat menyebabkan lingkungan kita menjadi tidak sehat. Terima kasih. Terima kasih atas menyampaikan pendapatnya. Saya kira menyampaikan kesimpulan dari pihak netral dalam debat topik kali ini. Kesimpulannya adalah dengan media sosial untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pengetahuan, menggunakan dalam Guru, teman-teman, sahabat yang hormat, sahabat yang berbahagia, debat musik pengaruh masyarakat bagi bangsa telah berakhir dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Debat ini saya tutup. Sekian acara debat kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.